Hai teman-teman, kembali lagi nih bareng Ginima. Di dunia olahraga tarung, yang namanya knockout atau KO tuh kayak bagian yang paling ditunggu-tunggu abis di tiap pertandingan, khususnya di MMA. Beberapa dari mereka punya pukulan KO yang setara dengan Iron Man, sampai yang bisa bikin lawannya tidur pules di atas kanvas. Di UFC ada beberapa orang yang memiliki rekor pukulan KO terbanyak, tapi rupanya di setiap peringkatnya ada lebih dari satu orang. Jadi kali ini kita mau ngobrolin 3 peringkat yang paling banyak pukulan-pukulan knockoutnya di UFC. Oh ya, sebelum kita lanjutin, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar gak ketinggalan info seru lainnya ya. Peringkat ketiga dengan 10 knockout. Di peringkat ketiga ada beberapa petarung yang udah ngumpulin 10 kemenangan KO dalam pertarungan mereka. Ada beberapa nama keren di peringkat ini, misalnya kayak Francis Ngannou, Donald Cerrone, Junior Dos Santos, Cain Velasquez, Michael Bisping, sama Chuck Liddell. Wajar aja sih mereka masuk list ini, kebanyakan dari mereka itu jadi raja kelas berat di UFC sekarang. Francis Ngannou misalnya, meskipun berada di peringkat ketiga, tetap aja bisa nambahin daftar kemenangan knockoutnya di pertarungan-pertarungan selanjutnya. Doi yang punya julukan Predator ini emang punya potensi buat nambahin rekor kemenangannya. Dulu dia kerja di tambang pasir kecil-kecilan di Afrika, tapi sekarang jadi salah satu petarung kelas berat terbaik di dunia. Jadi, gak heran dia masuk peringkat ketiga KO terbanyak di UFC. Selama 6 tahun karirnya di UFC, Francis Ngannou udah buktiin dia itu petarung yang susah dihentikan. Sementara si Cowboy Donald Cerrone punya tempat sendiri. Dia satu-satunya petarung yang masih aktif dengan 10 kemenangan knockout dalam promosi ini. Selain jadi yang terbanyak di peringkat ketiga UFC, dia juga pecahin beberapa rekor loh. Dia punya rekor kemenangan terbanyak di UFC, total 23 kemenangan. Dan dia juga ada di posisi kedua paling sering bertarung di UFC, dengan 37 pertarungan dan kalah cuma sama Jim Miller di pertarungan yang ke-38. Dan jangan lupa, Donald Cerrone juga jadi yang paling sering berhasil memukul jatuh alias knockdown landed lawannya di UFC. Terus ada lagi 2 nama, Cain Velasquez sama Chuck Liddell. Mereka berdua udah pensiun sih, tapi mereka berhasil kumpulin 10 kemenangan knockout di divisi mereka masing-masing dan masuk daftar ini. Terus ada si Junior Dos Santos juga, meskipun dia kalah 9 kali dan 7 diantaranya itu knockout, tapi dia tetap punya tempat di sini. Dia punya rekor 21 kemenangan dan 9 kekalahan di UFC, plus 10 kemenangan knockout. Peringkat kedua dengan 11 knockout. Di peringkat kedua ada beberapa petarung yang berhasil menang 11 kali via KO. Mereka itu Thiago Santos, Anthony Johnson, sama Anderson Silva. Nah, si Thiago Santos ini udah ngumpulin 11 kemenangan via technical knockout di ring oktagon di 2 divisi yang berbeda. Kemampuan serangan dia yang bikin gentar ini yang mau kita bahas. Mulai dari tendangan tubuh, pukulan hook kiri, sampai tendangan kepala, semuanya udah terbukti. Apapun yang Doi lakuin, kecepatan dan kekuatannya selalu terpancar. Dia punya 3 kemenangan beruntun via TKO, ngalahin Eric Andreas, Jimmy Manuwa, dan Jan Blachowicz. Doi berasal dari Brasil dan udah punya rekor 22 pertarungan dengan 9 kali kalah. Nah, Anthony Johnson awalnya sering dianggap sebelah mata, termasuk sama saya juga. Tapi pas dia pindah ke kelas berat ringan sama kelas berat, dia udah nggak bisa diremehin lagi. Dia bahkan bisa ngalahin Jimmy Manuwa, Ryan Bader, sama Glover Teixeira dengan knockout beruntun. Tapi ya akhirnya dia kalah sama Daniel Cormier alias DC di UFC 210 tahun 2017. Rekornya Anthony Johnson itu 22 pertarungan dengan 6 kali kalah. Terus ada Anderson Silva juga. Meskipun dia sempat kalah 3 kali beruntun sebelum pensiun dan dari 9 pertarungan terakhir cuma menang sekali, tetap aja dia legenda UFC yang harus dihormatin. Nggak ada petarung lain dengan umur 40 tahun yang berani bertarung di oktagon, kecuali si Doi ini. Meskipun dia kalah dari Uriah Hall, tapi itu nggak ngurangin rasa hormat saya ke Anderson Silva. Dia tuh petarung veteran yang berhasil mempertahankan gelar dalam 10 pertarungan. Tapi akhirnya, Chris Weidman memberitahu dunia bagaimana cara ngalahin dia. Peringkat pertama dengan 12 kemenangan knockout. Akhirnya kita sampai di peringkat pertama, dan yang punya rekor KO terbanyak di UFC ini adalah Derrick Lewis sama Matt Brown. Derrick Lewis pertama kali nyoba MMA tahun 2009, terus masuk Bellator 2010, baru masuk UFC 2013.
Debut UFC pertama pas lawan Jack May di UFC Fox bulan April 2014. Dia punya rekor 25 pertarungan, 8 kali kalah dan 1 no contest. Kemenangan yang paling terkenal itu pas lawan Travis Browne, Francis Ngannou, dan Alexander Volkanovski. Dia juga pernah lawan Daniel Cormier yang punya 2 sabuk juara, tapi kalah lewat submission di ronde kedua. Si Derrick Lewis ini terkenal banget karena pertarungan serunya yang selalu bikin penonton terhibur. Terakhir dia lawan Cyril Gane di UFC 265, namun kalah TKO di ronde ketiga. Sebelum itu, dia berhasil kalahin Alexei Oleinik dan Curtis Blaydes dengan KO beruntun. Sementara, yang punya rekor KO terbanyak lainnya yaitu Matt Brown. Umur 40 tahun gak menghentikan semangatnya buat bertarung. Matt Brown itu udah punya rekor 12 kemenangan KO dalam semua pertandingannya. Dia juga baru aja menang lawan Diego Lima di UFC ESPN 25. Walaupun dia berbagi peringkat pertama KO terbanyak dengan Derrick Lewis, dia masih mau terus berkembang. Matt Brown juga berpendapat bahwa dalam kelasnya, Derrick Lewis punya saingan yang punya banyak catatan KO, jadi gak gampang buat Derrick Lewis buat nambahin rekor KO-nya di UFC. Nah, itulah beberapa nama yang jadi pemegang rekor KO terbanyak di UFC. Menurut kalian, siapa petarung favorit kalian di antara mereka? Jangan lupa komentar, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Makasih udah nonton and see you next time.